dan Engkau menjadi milik kami. Kami sudah dimateraikan menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau telah mengikatkan kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi satu roh dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari yang indah Engkau beri bagi kami. Boleh kami beribadah bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu. Jiwa kami bersorak-sorai, jiwa kami bersuka cita berglori memuji Engkau. Karena sungguh kami rasakan kebaikan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Kasih setia-Mu yang begitu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Layaklah kami bersuka cita, layaklah jiwa kami beria-ria untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami kembali belajar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang mengurapi kami, yang membuat kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua benar-benar dimerdekakan, dilepaskan pada hari ini. Semuanya kami beroleh berkat dari firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka cita? Harus bersuka cita. Setiap mau beribadah kepada Tuhan harus bersuka cita. Karena ibadah kepada Tuhan adalah merupakan sedang kasih sukacita yang terbesar bagi anak-anak Tuhan. Dunia ini bukan sukacita kita, tapi hadiratnya lah yang menjadi sukacita bagi anak-anak Tuhan. Saya akan ambil tema pada hari ini, sukacita yang mengubah keadaan. Jadi jangan kita pikir sukacita itu saudara hanya sekedar bergembira begitu aja. Tetapi ada mujizat di balik sukacita. Ada mujizat yang terbesar di balik sukacita anak-anak Tuhan. Saudara, kita akan belajar bagaimana sukacita yang dapat mengubah keadaan. Sebentar kita buka firman Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-6. Silakan Pak. Mazmur 27 ayat 6 demikian firman Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, ini adalah mazmur daripada Raja Daud yang mengalami banyak-banyak masalah dan pergumulan. Kalau Daud ini tak terhitung masalah yang dihadapi, ya. Dikatakan saudara kasih Daud menghadapi peperangan, ada tentara yang mengepungnya, ada banyak segerombolan yang mau menyerangnya, ada banyak pasukan yang mau menjatuhkannya, ada segerombolan orang yang mau merendahkan nama Daud. Bahkan saudara, anak kandungnya sendiri ikut mengajak orang lain, bukan hanya berontak, ya. Anak kandungnya sendiri mengajak seluruh rakyat untuk berontak kepada Daud. Jadi masalah Daud itu sangat banyak, ya. Yang membenci Daud itu sangat banyak. Haters Daud itu sangat banyak, tak terhitung jumlahnya, ya. Tetapi Daud berkata saudara, ya, ini luar biasanya saudara kasih. Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Daud menghadapi musuh tidak gentar. Daud menghadapi musuh tidak kecut dan tawar hati. Daud menghadapi setiap masalah tidak lari daripada masalah itu. Daud menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap orang yang memusuhinya, menghadapi setiap orang yang membencinya, menghadapi orang yang setiap ingin menjatuhkannya. Daud tidak marah, Daud tidak kecut dan tawar hati, Daud tidak lari daripada jalan Tuhan, Daud tidak menjadi putus asa, tetapi Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku. Apa arti tegak kepala? Arti tegak kepala di sini saudara, tidak goyah pendiriannya untuk memandang kepada Tuhan. Ketika masalah itu datang, ketika serangan itu datang bertubi-tubi, ketika goncangan datang dari berbagai sudut, Daud tidak goyah pendiriannya. Matanya terus tertuju kepada Tuhan. Dia menegakkan kepalanya menghadapi setiap haters-hatersnya saudara. Sehingga dia tidak pernah menjadi goyah. Dia tidak pernah menjadi bimbang sedikit pun kepada pengharapannya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Setiap kita seringkali saudara kasih sudah maju di dalam mempercayai janji Tuhan. Tetapi sedikit ada tantangan saudara. Kita oleng, kita bimbang, kita tawar hati, kita putus asa. Justru disitulah seringkali saudara kekasih, mujizat itu malah menjauh dari kita. Tetapi Daud di sini saudara, kami sangat senang saudara mempelajari tentang Daud ini. Tak habis-habisnya saudara, ya. Kita belajar dari kehidupan Daud ini. Yang dikatakan Daud ini orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, ya. Walaupun Daud ini pernah jatuh dalam dosa, tetapi Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan saudara. Kenapa dia berkenan? Itu makanya kita belajar saudara, bagaimana Daud ini sangat luar biasa di dalam menghadapi setiap tantangan, di dalam menghadapi setiap haters-hatersnya saudara, dia tetap bersuka cita. Kita lihat sebentar saudara, bagaimana musuh-musuh datang selalu kepada Daud. Mazmur 27 ayat 2-3. Silakan Pak. Mazmur 27 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa saudara. Daud berkata, penjahat-penjahat menerang. Bukan satu, bukan dua, tetapi banyak bertubi-tubi saudara yang kekasih. Banyak penjahat-penjahat yang selalu ingin menjatuhkan daripada Daud saudara. Bahkan dikatakan saudara, tentara berkemah mengepung dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari kiri kanan, dari atas bawah. Semua datang menerang daripada Daud. Tetapi Daud sudah kasih, apa kata Daud? Tidak takut hatiku, tetap aku percaya. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan tidak pernah kecut menghadapi masalah sebesar apapun. Makanya sudah kasih, kami buat itu nama anak kami David, ya. David itu sudah kasih yang suka memuji di dalam banyak tantangan. Makanya kami buat nama anak kami itu David, anak nomor 2, dan dia memang mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Dia lagi isolasi sekarang, baru pulang dari Jakarta, baru seminggu ya. Seminggu lagi dia masih ada di rumah di kamar, ya. Kita taat aja sudah kasih aturan protokoler kesehatan yang dibuat oleh pemerintah kita, ya. Jadi saudara, saya lihat dia nggak pernah terlambat itu bangun. Jam 5 paling lambat. Kalau saya terkadang bangun, saya sudah dengar dia penyembahan, ya. Dia wajib bangun penyembahan, ya, kepada Tuhan. Jam 5 tepat, ya, tanpa saya banguni itu. Kadang-kadang tengah 5 saya sudah dengar dia penyembahan. Nah, saudara, saya bersyukur akan hal itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini, saudara, bagaimana Daud ini dia begitu bersemangat, bersuka cita, tanpa hilang gairah, tanpa hilang semangat, tanpa hilang pengharapan, tanpa hilang visi. Apapun yang menjadi tantangan barisan-barisan di depan, visi yang daripada Tuhan tidak pernah hilang daripada Daud. Seringkali anak-anak Tuhan sudah ada visi diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita lakukan? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita berdiri? Apa yang mau kita raih? Kita sudah begitu bersemangat. Kita sudah temukan visi daripada Tuhan. Tetapi ketika tantangan datang, ketika banyak orang seperti menyepelekan kita, ya, banyak orang sudah kasih seperti menghambat jalan kita, kita menjadi putus asa dan kecut. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, sebesar apapun masalahnya, kepalanya akan tetap tegak memandang kepada Tuhan, saudara. Apa arti kepala tegak? Mata yang selalu tertuju ke depan, tidak menoleh ke belakang seperti istri Lot, saudara, menghadapi masalah. Tetapi pandangan matanya tetap ke muka. Makanya dikatakan firman Tuhan, biarlah tatapan mukamu tetap ke depan. Tatapan muka tetap ke depan. Jangan terlalu banyak menoleh ke belakang. Jangan terlalu banyak melihat ke kiri dan ke kanan. Terlalu banyak kita melihat ke kiri dan ke kanan, saudara. Kita menjadi kecut dan tawar hati. Apa itu kiri dan kanan?
Bukan tubuh kita ini kiri dan kanan, tetapi masalah di sebelah kiri, masalah di sebelah kanan. Mungkin itu tantangan dari istri, tantangan dari suami, tantangan dari anak-anak, tantangan dari ekonomi, tantangan dari kesehatan, tantangan dari sekeliling saudara yang kekasih. Tantangan apapun itu, jangan pernah izinkan tantangan itu melempahkan imanmu. Jangan pernah izinkan tantangan itu mencuri pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah izinkan tantangan itu sudah kasih mencuri apa impianmu ke depan. Tentunya setiap kita memiliki impian ke depan saudara kekasih, ya. Apapun itu menjadi impianmu, semua hambatan di sekelilingmu, semua tantangan di sekelilingmu, semua sifat-sifat orang di sekelilingmu, semua karakter-karakter orang di sekelilingmu yang sering menjatuhkan dan melemahkan imanmu, tutup mata kepada semuanya itu. Tegakkan kepalamu, pandang kepada Kristus. Tegakkan kepalamu, pandang kepada Yesus. Selagi matamu tertuju kepada Yesus, engkau tidak akan pernah jatuh. Selagi matamu tertuju kepada salib Kristus, iman kita tidak akan menjadi lemah. Kenapa gampang kita kecut dan taur hati? Kenapa kita gampang lemah? Kenapa kita gampang putus asa? Karena mata kita tidak memandang kepada Kristus. Karena mata kita tidak tegak saudara, tetapi tertunduk. Tertunduk malu kita dibuat iblis. Tertunduk kita menyerah kepada musuh. Tertunduk kita menyerah kepada keadaan. Tertunduk kita menyerah kepada orang-orang yang selalu menyakiti hati kita. Tetapi lupa kita bahwa ada Tuhan kita yang hidup, yang besar, yang lebih besar dari semua mereka, yang lebih besar dari semua musuh-musuh kita itu. Kalau kita di pihak yang benar saudara, tidak seorang pun yang boleh menjatuhkan kita saudara. Apapun itu. Jadi jangan pernah katakan gara-gara dia aku jatuh, gara-gara istriku aku jatuh, gara-gara suamiku aku jatuh, gara-gara temanku itu aku jatuh, gara-gara pendeta aku jatuh, gara-gara ini aku jatuh. Siapapun manusia di dunia ini tidak sanggup menjatuhkanmu ketika engkau berpegang teguh kepada kebenaran, ketika matamu selalu memandang kepada Kristus, ketika tegak kepala kita memandang kepada Tuhan saudara. Dikatakan saudara kasih oleh Daud, penjahat-penjahat menerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan akan membalikkan keadaan kepada mereka yang berpegang kepada firman Tuhan. Orang-orang yang membencimu, orang-orang yang ingin melihat kejatuhanmu, orang-orang yang ingin mencelakakanmu, orang-orang yang ingin melihat engkau hancur karirmu, rindu melihat rumah tanggamu hancur, rindu melihat engkau susah. Ketika engkau berpegang kepada firman, ketika engkau memandang kepada Tuhan, Tuhan akan membalikkan keadaan yang mereka inginkan akan kembali kepada mereka. Tanpa kita doakan, bukan kita inginkan, bukan kita harapkan, karena kita enggak menginginkan orang jatuh, kita enggak menginginkan orang hancur. Anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan tidak pernah menginginkan musuh-musuhnya jatuh, tidak pernah menginginkan saudara orang-orang hancur. Jangan pernah doakan musuhmu jatuh, jangan pernah doakan orang yang membencimu hancur. Jangan pernah doakan orang-orang yang ingin menyakitimu, saudara kekasih. Oh, hancur rumah tangganya, hancur ekonomi. Jangan inginkan itu. Inginkan dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau berjalan di dalam kebenaran, Tuhan sendiri yang bertindak membalikkan segala keadaan. Bukan atas keinginan kita, tetapi keinginannya Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak mau orang-orang yang dikasihinya selalu disakiti. Tuhan tidak mau saudara, dan Tuhan tidak tega, Tuhan tidak sanggup melihat orang-orang yang sangat dikasihinya, orang-orang yang sangat dicintainya, orang-orang yang sangat suka mendekat kepadanya selalu disakiti. Tuhan akan tampil sebagai pembela saudara. Jadi untuk itu anak-anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang rindu kepada Tuhan, nggak perlu kecut dan tawar hati apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Gak perlu kecut dan tawar hati seberapa besar pun orang yang membencimu, seberapa besar pun orang yang menyakitimu. Saya katakan kalau ibu-ibu yang paling banyak penderitaan dialaminya saudara, bukan dari luar, tetapi dari suami sendiri kadang-kadang. Ya, saya katakan kepada ibu-ibu, apapun karakter-karakter suami yang tidak bisa diterima saudara, selagi kita saudara berteluk di kaki Tuhan, hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman Tuhan saudara, saya percaya
Saya percaya sekeras hati apapun saudara, sekeras hati apapun suami, kalau hidup selalu di dalam kesalehan menjadi berkat bagi suami. Firman Tuhan berkata, bagaikan menaruh bara di atas kepalanya, satu saat pasti dia akan dijamah. Kasih kita lah yang menjamahnya, bukan cerewet kita. Bukan cerewet kita yang mengubah suami, tetapi kasih kita yang dirasakannya. Pengorbanan kita yang dirasakannya saudara. Ya, perbuatan kita yang dirasakannya saudara. Doa-doa kita yang menjangkaunya. Itulah yang membuat orang-orang yang keras hati saudara kasih boleh dijamah oleh Tuhan saudara. Maka di rumah saudara, selalu saya kalau katakan itu, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya titik beratkan itu selalu. Praktek firman Tuhan itu di rumah tangga. Karena kebahagiaan itu saudaraku dimulai dari rumah. Praktekkan firman di rumah. Jangan hanya di gereja kita orang rohani. Jangan di kumpulan persekutuan tertentu kita orang rohani. Jangan di kumpulan STM kita orang rohani. Tetapi di rumah bagaimana? Penilaian sesi rumah kita, apakah kita benar rohani? Ya. Apakah kita hanya di gereja kita rohani? Bagaimana di rumah? Adakah kalau kita sebagai suami istri menilai kita orang rohani? Kalau kita istri, apakah suami menilai kita orang rohani? Atau sebaliknya saudara kekasih? Mari saudara kekasih, ya. Sesungguhnya saudara, hari-hari akhir zaman ini kita harus membiasakan diri, berbenah diri, mengoreksi hati kita hari lepas hari. Prakteknya dimulai dari rumah saudara. Prakteknya dimulai dari rumah, ya, supaya kita senantiasa mengalami sukacita di dalam Tuhan saudara. Nikmati sukacita. Kalau hanya di gerejanya kita sukacita, bayangkan saudara, berapa lama kita ada di dalam gereja? Yang rutin mungkin semua jemaat, tidak semua jemaat saya lihat datang ibadah malam, ibadah keluarga dan ibadah PA, ya. Mungkin sebagian sekali seminggu. Di luar itu bagaimana? Adakah kita nikmati kebahagiaan di dalam Tuhan? Adakah kita nikmati sukacita di dalam Tuhan? Sukacita anak-anak Tuhan bukan hanya hari Minggu, tetapi sukacita anak-anak Tuhan Senin sampai hari Minggu. 7 jam satu hari, kalau boleh 24 jam satu hari saudara. 7 jam dalam seminggu, 24 jam dalam satu hari. Alami sukacita di dalam Tuhan. Maka lihat, mujizat-mujizat akan terjadi. Sukacita di dalam Tuhan akan membuka pintu sorga terbuka di atas kita. Orang yang selalu tertekan, orang yang selalu sedang kasih memiliki kesedihan, orang yang selalu khawatir dan cemas, musuh akan semakin datang menekan. Jadi paksakan dirimu untuk bersukacita. Bagaimana caranya saudara? Sukacita itu dikatakan oleh firman Tuhan saudara, ya. Mazmur 37 sebentar kita baca. Nanti kita baca Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, sukacita yang bagaimana saudara? Sukacita yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan? Bukan sukacita dunia. Bukan sukacita karena kita berlimpah-limpah uang. Bukan sukacita karena karir kita naik. Bukan sukacita karena suami kita baik. Bukan sukacita saudara karena orang di sekeliling kita menghormati kita. Bukan sukacita ketika kita disanjung-sanjung oleh kelompok-kelompok tertentu. Bukan sukacita seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi sukacita dikatakan sukacita karena Tuhan. Harus sukacita karena Tuhan. Sukacita karena kita sudah ditebus. Sukacita karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Sukacita karena kita diangkat menjadi anaknya. Sukacita karena diizinkan kita mendekat dalam hadiratnya. Sukacita ketika mata kita terbuka. Sukacita ketika ada peningkapan rahasia firman. Sukacita ketika saudara, jiwa-jiwa diselamatkan. Sukacita ketika orang-orang disembuhkan. Sukacita ketika orang-orang jahat berbalik kepada jalan Tuhan. Sukacita ketika orang berdosa diampuni. Sukacita ketika rumah tangga dipulihkan. Itulah sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau hanya sukacitamu karena bertambah depositomu,
Kalau sukacitamu bertambah penghasilanmu. Kalau sukacitamu bertambah-tambah orang baik kepadamu. Kalau sukacitamu baik suamimu. Kalau hanya sebatas itu sukacitamu, saya katakan saudara, sukacitamu itu tidak akan kekal. Sebentar itu nanti hilang. Kadangkala ketika engkau sukacita membanggakan sesuatu, justru di saat yang tidak kau duga-duga, itu pasti akan mengecewakan. Kalau kita terlalu bersukacita akan karir, satu saat karir itu bisa membuat engkau kecewa. Kalau engkau sangat berbangga dan sangat bersukacita karena anak kita misalnya, anak itu satu saat bisa mengecewakan kita. Kalau kita terlalu berbangga akan orang tua kita, satu saat orang tua bisa mengecewakan kita. Kalau kita berbangga dengan gereja kita satu saat bisa mengecewakan kita. Kalau kita berbangga dengan seorang pendeta, satu saat pendeta itu bisa mengecewakan kita. Tetapi saudara kekasih, sukacita yang boleh abadi ketika kita bersukacita hanya karena Tuhan. Katakan amin. Sukacita kita harus karena Tuhan. Sukacita kita hanya karena penebusan Yesus. Sukacita kita hanya karena kebaikan Tuhan. Itulah sukacita yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Siapapun tidak bisa mencurinya. Musuh bertubi-tubi datang menyerangmu, tetapi sukacitamu tidak akan pernah hilang. Karena sukacita itu kita pelihara daripada Tuhan, saudara. Kita lihat saudara, bagaimana sikap Daud untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, saudara. Ya, kita lihat ketika ayah dan ibunya sekalipun meninggalkannya. Apa tanggapan Daud? Mazmur 27 ayat 10, silakan Pak. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ayah dan ibunya meninggalkan. Kenapa ayah dan ibunya meninggalkan? Mungkin Daud ini adalah orang yang tidak diharapkan lahir. Karena dia yang paling kecil, saudara-saudaranya udah jauh di atas. Jadi mungkin anak yang tidak diharapkan datang ini, saudara. Makanya Daud ini selalu disepelekan. Berpesta semuanya, keluarganya, saudara-saudaranya. Tapi Daud tidak pernah diperhitungkan. Dia malah disuruh pergi ke ladang menggembalakan kambing domba. Tetapi Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan selalu menyambut aku. Dia ambil kecapi, dia bermazmur kepada Tuhan, dia menyembah. Kalau ini menjadi benak kita, saudara, walaupun semua saudara-saudara kita menyepelekan kita, saudara kandung kita merendahkan kita, bahkan mungkin teman seiman kita juga mungkin ada yang melukai kita, yang kita anggap menjadi harapan kita, tetapi justru sengaja diizinkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sengaja diizinkan oleh Tuhan itu terjadi untuk menempa hatimu, untuk membuktikan siapa hatimu sesungguhnya. Jadi jangan pernah anggap pengiringan di dalam Tuhan akan mulus di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita sudah lulus menghadapi orang-orang penjahat, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang rohani. Kita sudah lulus diperhadapkan dengan itu. Di atas rohani kita, di atas rohani kita akan ada juga yang kadang-kadang diizinkan Tuhan membuat kita kecewa. Tapi sebenarnya saya belajar itu semua atas seizin Tuhan untuk menempa kehidupan kita, untuk membentuk karakter kita supaya teruji, supaya terbukti siapa kita sesungguhnya. Kalau hanya sedikit kecewa lari, sedikit kecewa jatuh, sedikit ada masalah, sedikit tantangan undur, itulah iman yang tidak terbukti. Itulah karakter yang belum teruji, saudara kekasih, ya. Tetapi kalau karakter kita sudah diuji, sudah dimurnikan, saudara kekasih, apapun yang terjadi, semua orang meninggalkan kita, semua orang yang kita kasihi meninggalkan kita, seperti Yesus, murid yang paling dikasihinya meninggalkannya, saudara kekasih, ya. Semua orang yang mengasihinya, saudara, yang tadinya menyanjung-nanjung, meninggalkannya. Kita juga kadang-kadang seperti itu, diizinkan Tuhan itu terjadi untuk membuktikan benarkah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Ketika tidak seorang pun kita anggap yang bisa mengasihi kita. Hingga satu saat saya pernah merasakan, padahal sebenarnya enggak seperti itu. Hanya iblis menaruh di pikiran saya ini tidak ada seorang pun, siapapun di dunia ini yang sayang sama saya.
Saya anggap seperti semua benci. Jemaat juga membenci aku, pelayan juga membenci aku, suamiku juga membenci aku, semua orang membenci aku, anak-anakku membenci aku, semua keluargaku membenci aku. Setan menuduh, saudara kasih. Sampai satu saat supaya dipaksa saya harus berlutut, saudara kasih. Tidak ada siapapun yang mengasihi aku kecuali Engkau Yesus, dan yang kuharapkan adalah kasih-Mu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Padahal fakta kenyataan, semua orang mengasihi saya, semua jemaat mengasihi saya, semua pelayan mengasihi saya, anak-anakku mengasihi saya, suamiku begitu baik kepada saya, saudara. Pak Gembala, saudara, begitu sayang, begitu baik. Tapi itulah setan kadang-kadang diintimidasi pikiran kita itu. Supaya apa? Sengaja keadaan itu Tuhan siapkan untuk menempa karakter kita, untuk menarik hati kita, supaya hanya mencari perhatian kasih daripada Tuhan. Selagi masih kita mencari perhatian kasih dari dunia ini, seringkali kita menjadi kecewa. Seringkali ketika kita menarik perhatian kasih manusia di dunia ini, saudara kekasih, masih menarik perhatian kasih mereka. Ketika mereka seperti tidak dikasihi kita, kecewa. Ketika mereka seperti tidak dihormati, kecewa. Ketika kita seperti disebelah, kecewa. Itulah membuktikan kita masih mencari perhatian, penghormatan, kasih dari dunia. Tetapi ketika hati kita tidak memperdulikan itu semuanya, ketika hati kita tidak memperdulikan itu semuanya, yang kita rindukan hanya kasih, perhatian, penghormatan, kepedulian Tuhan. Justru disitulah justru kita lihat semua orang-orang justru terlalu banyak ternyata yang sayang kepada kita, saudara. Untuk itu, saudara yang kekasih, ya, mari kita belajar senantiasa bersuka cita oleh karena Tuhan. Ayat 11, apa tindakan Daud? Ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, Daud berkata, tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ketika Daud mengalami kekecewaan, ketika Daud merasa ditolak, ketika Daud merasa disingkirkan, ketika Daud dianggap disepelekan, dianggap tidak ada, tidak diperdulikan oleh siapapun. Tetapi Daud berkata, tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Daud tidak lari dari jalan Tuhan, tidak putus asa. Nah, tidak hilang gairah, tidak hilang semangat, tidak hilang visi, saudara. Tetapi Daud berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Daud mengharapkan tuntunan Tuhan. Daud mengharapkan, saudara kasih, bimbingan daripada sang raja, bimbingan daripada Tuhannya. Kalau kita merasa tersesat menjalani hidup ini, minta tuntunan dari Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita percayai, Dia adalah Tuhan yang hidup, yang memegang kendali kekuasaan di bumi dan di sorga. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Dia sanggup merendahkan dan Dia sanggup meninggikan. Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup menyembuhkan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan tuntun aku. Pegang tanganku Tuhan, tarik aku. Ketika engkau hampir terjatuh, seolah-olah sudah hampir terjatuh, sudah hampir-hampir kecut dan taruh hati, sudah hampir-hampir mengundurkan diri dari jalan Tuhan karena terlalu berat tantangan itu, katakanlah, tuntun aku di jalanmu ya Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuntun aku di jalanmu supaya aku bisa berjalan di jalan yang rata. Ayat 12, Pak. Ayat 12, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Nah, luar biasa tantangan yang dialami oleh Daud, saudara. Ya, dikatakan saudara, banyak bangkit menyerangnya saksi-saksi dusta, menebarkan gosip tentang Daud, menebarkan berita buruk tentang Daud. Dari mulut yang satu ke mulut yang lain, dari mulut yang satu ke mulut yang lain, tampil saksi-saksi dusta. Tetapi ketika banyak saksi-saksi dusta yang mau menghancurkan nama Daud, yang mau merongrong reputasi Daud, yang mau menghancurkan masa depan Daud, Daud, saudara kekasih, tetap berkata, tuntun aku Tuhan di jalan kebenaran. Dia tidak putus asa. Dia tidak menjauh dari hadirat Tuhan.
Dia tidak pasrah kepada keadaan. Dia lawan semua keadaan itu, saudara. Dia tantang semua keadaan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita tidak memiliki tekad untuk menghadapi musuh-musuh kita, saya ingatkan, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Musuh anak-anak Tuhan tidak seorang pun manusia di dunia ini. Amin. Musuhmu ibu-ibu bukan suami. Suami-suami musuhmu bukan istri. Musuhmu bukan teman segereja. Musuhmu bukan tetangga. Musuhmu bukan orang-orang yang menyakitimu. Musuhmu adalah roh-roh jahat di udara. Di balik mereka ada yang bekerja. Musuhmu adalah roh-roh kegelapan. Musuhmu adalah penguasa-penguasa di udara. Kita harus lawan itu dengan kepala yang tegak. Kalau kepalamu tertunduk malu, tertunduk tersipu-sipu, jadi minder, jadi rendah diri, merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa tidak berguna, engkau tidak akan sanggup melawan para musuh. Harus dengan kepala yang tegak, dengan percaya diri bahwasannya roh keperkasaan ada di dalamku. Roh Tuhan yang ajaib ada di dalamku untuk menghancurkan semua roh-roh kegelapan di sekelilingku. Anak-anak Tuhan yang memiliki sukacita sorga sanggup membalikkan keadaan. Kutuk menjadi berkat. Kata-kata sumpah serapah orang kepada kita itu bisa jadi berkat, saudara. Jadi gak perlu kalau kita disumpah serapah orang-orang tertentu, ngapain hilang sukacita? Terima itu sebagai berkat. Dan engkau akan menerima berkat. Katakan, ku terima berkatmu. Ketika engkau dikutuki, katakan, ku terima berkatmu Tuhan. Ketika engkau dilecehkan, katakan, ku terima berkatmu Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hati seperti ini, saya percaya sukacitamu tidak akan pernah hilang. Amin. Kemarin pagi saudara, saya banyak melakukan ini, sudah yang kasih, di dalam perkataan, di dalam doa. Ya, saya bangun mulai sejak jam 5. Saya berdoa sampai jam 10, saudara. Ya, memperkatakan setiap firman, saudara. Melawan setiap tantangan. Karena saya kadang-kadang merasakan ada tekanan roh jahat di udara ini. Roh kegelapan yang bergentayangan di udara ini, saudara. Itu boleh saya rasakan kadang-kadang. Sehingga saya akan ambil senjata untuk menghancurkan, untuk memerangi roh kegelapan, roh perdukunan, roh kekafiran, saudara kasih, roh arwah, roh kenajisan, roh perzinahan yang begitu banyak melanda kota ini, saudara kekasih. Saya lawan dengan iman percaya, saudara. Saya katakan saya akan balikkan keadaan. Bahwasanya kerajaan sorga harus turun di kota ini. Kemuliaan Tuhan harus turun di kota ini. Harus Yesus yang menjadi raja di kota ini. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Jangan kita anggap saudara kasih terjadi spontan. Di dalam untuk meraih kuasa dan mujizat Tuhan. Butuh pengorbanan. Butuh bayar harga. Bayar harga sangkal diri, saudara. Ya, capek memang capek. Ya, orang yang tidak pernah mengalami peperangan tentunya mengatakan doa itu sepele. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa peperangan, lebih capek kadang-kadang daripada mencangkol, saudara. Ya, kalau mencangkol hanya tenaga kita yang di apa? Siap itu segar. Tetapi kalau kita kadang-kadang peperangan, saudara, roh-roh itu akan kembali berhadapan dengan kita, menyerang kita. Disitulah kita harus terus berperang. Makanya perlu dibutuhkan waktu yang lama untuk berperang, menghancurkan setiap musuh kita. Jadi jangan gampang bosan. Setengah jam dalam hadirat Tuhan udah bosan. 1 jam di hadirat Tuhan udah bosan, saudara kasih. Harus bisa berlama-lama kita dalam hadirat Tuhan, supaya kita alami kemuliaan Tuhan. Memang kalau daging kita terlalu kuat, nggak akan sanggup, saudara. Kalau daging kita terlalu kuat, pikiran ini terlalu banyak dipenuhi oleh roh-roh dunia, tidak akan sanggup berlama-lama di hadirat Tuhan. Tidak akan sanggup, cepat ngantuk, cepat bosan, cepat gelisah, cepat capek. Tetapi kalau pikiran kita sudah kita tundukkan kepada firman Tuhan, saudara, kita akan rasakan. Bahkan waktu 4 jam, 5 jam seperti kurang, ya. Hanya kadang-kadang udah capek, suara sudah apa, memikirkan saya istri rumah udah makan belum, itu aja, saudara, ya. Apalagi kadang-kadang anak saya kan di sini, saya harus antarkan makanannya di kamar. Kan lagi isolasi dia, baru pulang dari Jakarta, ya.
Harus saya pikirkan makannya, minumnya bagaimana. Nah, gitu ya. Nah, jadi saudara, sungguh indah di dalam hadirat Tuhan. Walaupun banyak musuh, musuh itu terlalu kecil di mata kita. Ketika mata kita terbuka kepada Tuhan. Masalah itu seperti nggak ada apa-apanya. Kita sepelekan aja seperti nggak ada. Ya, makanya dikatakan kita harus sanggup terbang di dalam badai, ya, terbang di atas masalah, saudara, berjingkrak-jingkrak kita di atas masalah itu. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau setiap ada masalah, selalu merenungi nasib. Banjir air matamu bukan karena berdoa. Itulah pintu setan untuk menguasaimu. Itulah pintu iblis untuk menekan jiwamu, saudara. Tetapi ketika masalah itu datang, engkau ambil gitar walaupun tidak tahu main gitar. Saya sering main gitar, saudara. Saya tidak tahu main gitar, saudara. Saya ketika aja gitar itu, saudara, sambil saya menyanyi-nyanyi bersorak bagi Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, sampai musuh-musuh itu hancur di bawah telapak kaki. Amin, saudara. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan gampang putus asa, bukan gampang ciut, bukan gampang lari dari jalan Tuhan, saudara. Tetapi sukacita karena Tuhan itu membuat kepala kita tegak. Kepala kita tegak bukan gagah sombong, bukan kepala tegak menantang orang lain, bukan tegak sudah kasih gagah sombong untuk kepada orang-orang yang membenci kita. Tidak, gagah sombong kepada iblis. Amin. Jadi jangan kepada orang, anak-anak Tuhan, asal jangan naik sedikit ekonominya, sudah mulai kepercaya diri, gagah-gagahan. Wah, itu sementara itu semua, saudara, ya. Walaupun itu memang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, tapi jangan pernah itu menjadi kepuasanmu. Kepuasan kita haruslah Tuhan. Mata kita harus memandang kepada Tuhan. Tegakkan kepalamu. Ketika semua serba mengecewakan, tegakkan kepalamu. Jangan tertunduk malu. Melihat orang tidak berani lagi. Keluar dari rumah tidak berani lagi. Ketika ada masalah, keluar rumah pun tidak berani. Ketemu dengan teman pun tidak berani. Karena merasa tertolak. Jangan gampang merasa tertolak. Katakan, saya adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Katakan dulu. Belum semua semangat mengatakan. Ada yang bilang gini, saya orang yang spesial di mata Tuhan. Nah, kalau kayak gitu, mana spesial itu? Katakan dulu dengan bersemangat. Saya ini orang yang spesial di mata Tuhan. Katakan dulu semua. Amin. Kalau saudara orang yang spesial di mata Tuhan, jangan pernah tertunduk malu melihat siapapun. Jangan pernah tertunduk malu melihat orang-orang yang hebat. Jangan pernah tertunduk malu melihat orang yang kaya raya. Tegakkan kepalamu, pandang kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang tak terpikirkan olehmu, yang tak pernah terbayangkan olehmu, yang tidak pernah muncul di dalam pikiranmu, yang tidak pernah bahkan engkau doakan. Saudara kasih, karena firman Tuhan berkata, jauh lebih daripada apa yang kau doakan, jauh lebih daripada apa yang kau pikirkan. Itulah yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Pastikan dirimu engkau mengasihi Tuhan. Pastikan dirimu engkau orang yang suka hadirat Tuhan. Pastikan dirimu adalah orang yang selalu merindukan pribadi Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih, kita lihat saudara yang kasih Mazmur 37 tadi ayat 4. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, bergembira karena Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati, ya. Tapi sebaliknya tadi, kesedihan membawa kematian. Perhatikan ini, saudara. Jangan yang saudara pikir dosa itu yang menghalangi mujizat itu terjadi hanya ketika menyembah berhala, hanya ketika saudara kasih mencuri, merampok dan lain-lain. Tetapi kesedihan juga bisa membawa kematian rohani, bisa juga membawa penyakit, ya. Kesedihan bisa juga saudara membawa kutuk dalam hidup kita.
Kesedihan juga bisa menutup mata rohani kita. Kesedihan juga bisa membawa musuh semakin menekan jiwa kita. Jangan izinkan kesedihan berhari-hari di dalam hatimu. Kalau ada muncul kesedihan itu, sebagai manusia biasa, tentunya itu datang melintas. Saya juga manusia biasa, sering itu datang melintas, kesedihan. Tetapi segera saya sadar, stop. Kesedihan dari mana ini? Setan, iblis saya lawan. Tidak iblis, tidak ada tempatmu di dalam pikiranku. Tidak ada tempatmu dalam hatiku. Ini adalah baik Roh Kudus. Kesedihan enyah dari hatiku. Jadi lawan. Kesedihan itu memang datang. Makanya dikatakan sudah kasih, burung tidak bisa kita larang terbang dari atas kepala kita. Tetapi burung bisa kita larang untuk hinggap di kepala kita. Amin. Jadi kalau datang melintas nggak bisa itu dilarang. Dia itu memang datang, namanya musuh. Selalu datang menyerang. Tetapi ketika kesedihan itu datang, oleh karena situasi, oleh karena keadaan, jangan terima. Jangan renung-renungkan. Jangan renung-renungkan masalah itu. Tetapi lawan. Tolak dia di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, sukacitaku bukan dari dunia. Sukacitaku bukan dari sekelilingku. Sukacitaku bukan dari keadaan. Sukacitaku dari Bapakku yang di sorga. Maka kesedihan itu akan pergi. Jadi jangan renungi nasib. Jangan terbiasa kita merenungi nasib dengan air mata. Kalau perempuan kan sering itu, ya. Kalau udah sedih dia naik masuk kamar, naik ke tempat tidur, peluk bantal guling. Padahal udah banjir air mata di situ, ya. Beda lagi laki-laki. Kalau kesedihan dia, larinya ke kedetuak, larinya ada ke judi, larinya dia saudara kekasih, apa namanya, ya, main perempuan dan lain sebagainya, ya. Itu sudah melepaskan kesedihan, itu hanya seketika. Pulang nanti ke rumah, kesedihan itu kembali. Kesedihan itu kembali lagi. Demikian juga wanita atau dia memiliki kesedihan. Ketemu dulu dengan teman-temannya, dengan kompak-kompaknya gitu, ngobrol seharian, ya. Makan bakso, makan ini, makan itu, makan sate, pesan ini, pesan itu, ya. Wah, dipuaskan dulu di situ. Memang mereka ketawa terbahak-bahak. Kedengaran semua sekitar itu ketawa mereka. Oh, seperti mereka orang yang sangat happy luar biasa. Tetapi sejujurnya hati mereka semua merana. Di dalam hati tertawa, jiwa juga bisa merana. Jadi sukacita itu tidak diukur ketika kita tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bukan itu ukuran sukacita. Sukacita yang di dalam. Adakah luapan sukacita dari hatimu? Bukan hanya ketika tertawa terbahak-bahak. Orang pemain-pemain judi, pemabuk-pemabuk, pecina-pecina, tertawa-tertawanya mereka di tempat-tempat gelap itu, saudara, ya. Cubit-cubitan mereka di tempat-tempat gelap itu, tertawa-tertawa, tetapi jiwanya merana. Hatinya merana. Tetapi sukacita yang disebut Tuhan bukan sukacita seperti itu. Sukacita karena Tuhan ada di dalam hati nurani yang terdalam. Ada kepuasan tersendiri. Puaslah karena Tuhan. Puaslah karena Tuhan, saudara. Kalau kita sudah menikmati hadirat Tuhan, kita tidak merasa puas. Selalu kita merasa kesepian. Saya pertanyakan itu, saudara. Jangan-jangan tidak bersekutu dengan Tuhan. Hanya mulutnya yang berkata-kata haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi rohnya jauh dari Tuhan. Kalau rohmu terkontak dengan Tuhan, saudara, saya pastikan engkau akan mengalami kepuasan. Karena saya alami itu, saudara. Saya puas dalam hidup ini karena Tuhan. Bukan karena sesuatu hal di dunia ini. Tapi karena kebaikan Tuhan. Karena mengingat kebaikan Tuhan. Karena mengingat penebusan Tuhan. Karena mengingat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Puas, saudara. Walaupun tidak memiliki apa-apa seperti orang lain. Walaupun tidak bergelimpangan harta seperti orang lain. Tetapi puas oleh karena memandang wajah Tuhan. Seharusnya sukacita anak-anak Tuhan harus seperti itu, sudah yang kasih, ya. Ulangan 28. Apa sudah yang kasih akibat daripada orang yang tidak mau bersukacita di dalam Tuhan. Ulangan 28. Jadi itu tidak angkat remeh, ya. Ulangan 28 47 sampai 48. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu
dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Nah, jadi seringkali saudara, beban, tekanan itu bukan diakibatkan oleh setan, bukan diakibatkan oleh orang lain, tetapi diakibatkan oleh diri kita sendiri, oleh hati kita sendiri yang tidak mau bersuka cita karena Tuhan. Dikatakan di sini, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Tidak mau menghamba kepada Tuhan, tidak mau sukacita beribadah, tidak mau sukacita melakukan firman, mendengar firman Tuhan panas hati, mendengarkan ajaran firman berontak, ya. Disampaikan firman Tuhan yang tidak kita suka bersungut-sungut. Kalau tidak setuju ya copot aja dari Alkitab. Kalau itu enggak firman saudara, yang disampaikan kan tidak keluar dari ayat Alkitab, copot aja. Katakan ini enggak firman, robek, udah buang saudara. Daripada bersungut-sungut kepada orang memberitakannya, ya. Bersungut-sungut mendengar firman Tuhan saudara, hilang sukacitanya. Pergi ke gereja, pulang dari gereja, mungkin kena sama dia firman Tuhan, lalu dikatakan holanau ite baki. Mana tahu hamba Tuhan apa yang saudara lakukan. Berarti kalau kena sama kita, Roh Kudus itu yang menuntun. Harusnya kita bersyukur, bersukacita. Terima kasih Tuhan, engkau tahu rupanya hidupku, aku mau berubah. Harusnya seperti itu, bukan malah pulang dari gereja dengan cemberut. Lah berek kemanong, lah hari Minggu lah sumber gereja biar. Holanau ite baki. Tumahu na mudum, ijabu. Aci ulu kuma begi jamitai. Nah, tidak mau bersuka cita, tidak mau menghamba kepada Tuhan. Dikatakan di sini, karena tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita. Melayani bukan dengan sukacita, melayani menjadi beban, beribadah menjadi beban, berkorban menjadi beban, memberi persembahan menjadi beban, memberi apapun menjadi beban. Apapun yang dikerjakan, memang dikerjakan, tetapi dengan beban berat, dengan sungut-sungut. Dilakukan, tetapi dengan sungut-sungut. Dilakukan dengan panas hati. Dilakukan sebenarnya dengan roh pemberontakan. Maka apa kata firman Tuhan? Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Apa yang terjadi? Maka dengan menanggung lapar dan haus, kekurangan di sana sini. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, latih dirimu bersukacita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya dilakukan, bisa dilakukan juga, tetapi hatinya enggak sukacita, berat, terbebani. Tidak dengan kesenangan melakukan, ya. Dikatakan sudah kekasih, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Lebih besar lagi saudara, meningkat ini terus, menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan. Hamba bagi musuh. Semakin bertubi-tubi musuh menekan. Semakin bertubi-tubi musuh menekan. Semakin bertubi-tubi musuh menekan. Bahkan lebih lagi dikatakan sudah kekasih, ya. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu. Ketika tidak mau bersukacita, bagaikan diikat pundak ini, ditekan. Ada beban berat yang kita tidak tahu. Terus berat perasaan kita. Seperti beban itu semakin lama semakin berat. Beban itu semakin lama semakin berat. Beban itu semakin lama semakin berat. Sampai tulang-tulang kita gak berdaya lagi, ya. Sampai tulang-tulang itu gak berdaya lagi, ya. Ketika ditekan seperti itu, waktunya bangkit. Kemarin itu saya rasakan seperti ada tekanan. Makanya sudah kekasih, 5 jam saya berdoa saudara. Terus saya perangi. Dan bukan berdoa seperti yang lain pelan-pelan. Saya kalau berdoa itu kuat-kuat, ya. Peperangan betul-betul. Seperti benar-benar ada musuh di depanku, saya lawan.
Ya, roh-roh kegelapan semua di udara ini saudara. Lawan saudara. Ya, jadi jangan mau kita ditekan. Kalau kita sudah berhari-hari tidak sukacita, berminggu-minggu tidak sukacita, bahkan berbulan-bulan tertekan, jangan anggap itu biasa-biasa saja. Jangan anggap biasa saja. Sudah seminggu nggak ada gairahnya, 1 bulan nggak ada gairah hidupnya, ya itu sudah dekat kepada kejatuhan. Itu sudah dekat kepada kejatuhan saudara. Iblis sedang menanti waktu yang terbaik untuk menjatuhkan. Untuk itu jangan mau ditipu oleh iblis. Apalagi bersedih saudara kasih di ladang-ladang, ya sedih, duduk di ladang itu dengan menangis, merenungi nasib, hati-hati, roh jahat bisa datang. Itu yang sering banyak kerasukan, ya dia bersedih, dipanggil opungnya yang sudah meninggal, dipanggil bapaknya yang sudah meninggal. Angku menguluh bapak dan songononau katanya, datang, roh itu datang segera, ya. Jadi makanya saudara jangan bersedih hati, ya. Kalau engkau lagi bersedih hati, terlalu menekan, terlalu banyak, terlalu memang berat masalah itu. Ambil waktu khusus, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu kamarmu, berlututlah. Gak usah yang lain dulu kerjakan. Lebih baik hentikan semua pekerjaan itu. Kalau sudah terlalu kesedihan itu datang, kita seperti terpuruk, benar-benar terpuruk perasaan kita. Ambil waktu, masuk di kamar, berlututlah. Panggil nama Tuhan saudara. Maka kita akan dibebaskan. Kita akan mengalami kemenangan daripada Tuhan sudah yang kasih. Dikatakan saudara yang kasih ayat 48 tadi, menanggung lapar dan haus, telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. Kekurangan makanan rohani, ya. Tidak ada firman, walaupun firman diberitakan setiap hari, tetapi dari hatinya sudah dicuri oleh iblis. Bagaikan hati di pinggir jalan. Tiap hari ditaburkan firman, tetapi tidak satu pun yang tinggal di dalam hatinya. Semua sudah dimakan burung di udara. Dikatakan menjadi hamba kepada musuh. Musuh akan membebankan kuk besi sampai punah. Sampai iman menjadi kandas. Dan akhirnya menolak Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan yang sering kita lihat menjadi jatuh kembali ke dunia. Banyak kan tadinya kita lihat yang tadinya aktif melayani Tuhan, kembali ke dunia gelap, ya, kembali ke tempat-tempat kegelapan, kembali kepada yang najis-najis, kembali kepada setan-setan saudara kekasih. Kenapa? Karena hatinya kosong, ya, hatinya kosong akan damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan dikatakan yang 49 silakan Pak, 49. Ulangan 28. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Nah, dikatakan saudara, ada musuh datang seperti Raja Wali yang datang menyambar. Kenapa Raja Wali? Bukankah anak-anak Tuhan dilambangkan harus seperti terbang dengan burung Raja Wali? Tetapi ini Raja Wali yang menyambar. Kekuatan yang dahsyat musuh akan datang menyambar kita sampai iman menjadi kandas. Makanya jangan biarkan kesedihan itu berlama-lama. Ketika kesedihan itu berlama-lama saudara kekasih, ya, maka saudara kekasih, setan yang lebih besar akan datang dan bahasanya tidak kita mengerti. Bahasa musuh itu tidak mengerti. Apa artinya tidak mengerti itu bahasa musuh? Musuh datang gak ngerti kita dari mana datangnya. Semua masalah bertubi-tubi kita nggak tahu lagi ujung pangkalnya, nggak tahu lagi kita jalan keluar, nggak bisa lagi menyelesaikan. Udah buntu pikiran, kandas iman. Kenapa? Karena dimaui kesedihan berlama-lama. Jadi kalau ada di antara kita sudah kesedihanmu berbulan-bulan, bertobat hari ini saudara. Ya, kesepian bahkan berbulan-bulan, merasa sakit hati, merasa tidak dikasih orang. Merasa tertolak bertahun-tahun, bertobat saudara, ya. Walaupun kita mengalami ketertolakan itu dari siapapun, jangan tinggalkan itu tinggal di dalam hati, ya. Katakan, Tuhan saja cukup bagiku untuk mengasihi aku. Kasih-Mu lebih dari siapapun. Kasih Tuhan itu lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas dari semua kasih yang ada di dunia ini. Semua orang membenci kita. Hanya satu Tuhan yang mengasihi kita, itu lebih dari cukup. Amin. Amin.
Jadi gak perlu kita hilang sukacita, saudara. Ada Tuhan yang sayang kepada kita. Katakan saudara, ada Tuhan yang sayang kepadaku. Semua katakan dengan kuat, ada Yesus yang sayang kepadaku. Amin. Jadi kalau istrimu tidak sayang kepadamu, suamimu tidak sayang kepadamu, orang tuamu tidak sayang kepadamu, anak-anakmu tidak sayang kepadamu, siapapun tidak sayang kepadamu, ingat ada Yesus yang sayang kepadamu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Katakan, Yesus dahsyat. Aku cinta kepadanya. Cintailah dia lebih dari siapapun, saudara. Maka engkau akan merasakan kasih yang tak terbatas itu, saudara. Sukacita yang abadi itu akan kita lihat, saudara. Ayat 50, ketika tidak mau bersukacita, apa dikatakan? Ayat 50, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua, dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Ayat 51, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu, atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Ayat 52, engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Inilah tekanan dari musuh ketika kita tidak mau menghamba kepada Tuhan dengan sukacita. Ketika kita tidak mau taat kepada firman dengan sukacita. Ketika kita tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketika kita tidak mau melayani Tuhan dengan sukacita. Ketika kita tidak mau berkorban kepada Tuhan dengan sukacita. Ketika kita tidak mau peduli kepada pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Maka ini yang melanda. Semua kutuk ini datang, saudara. Semua tekanan iblis datang. Bahkan dikatakan musuh akan mencuri semua yang terbaik yang dihususkan Tuhan bagi kita. Harusnya sudah dihususkan Tuhan bagi kita. Berkat sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dicuri oleh iblis. Banyak belalang pelahap. Banyak belalang pelahap. Hilanglah ini. Rusak sepeda motor, rusak mobil, pecah panci, pecah Spencer, pecah ini. Belalang pelahap banyak, hilang ini, dilarikan orang uang. Banyak belalang pelahap pergi ke rumah sakit, pergi ke sana, pergi ke sana. Harusnya berkat yang dihususkan Tuhan bagi anak-anaknya. Tetapi karena anak-anaknya tidak mau dengan sukacita menghamba kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, karena tidak mau dengan sukacita, semua yang terbaik dari kita dicuri kembali oleh iblis. Belalang pelahap datang sampai kandas. Yang tadinya kita sudah berlimpah-limpah, hilang lenyap, hilang lenyap, hilang lenyap. Oleh karena apa? Iblis datang mencuri. Tetapi ketika kita sukacita, sedikitnya berkat yang kita terima, aman, dilindungi oleh Tuhan karena tidak ada belalang pelahap. Tidak ada belalang pelahap. Tidak ada yang rusak ke mobil. Kami bersyukur, saudara. Kami beli kendaraan itu, saudara, selalu second, ya. Tetapi enggak pernah kami capek dibuatnya ke bengkel. Ya. Walaupun yang mobil kita yang kijang yang tua dulu itu udah tua kali. Enggak pernah itu ke bengkel, saudara. Sesudah sekian tahun sudah mulai capek dia baru ditukar. Ini pun yang second juga, saudara. Ya, yang isi itu hanya ganti oli, ganti minyak, itu aja. Gak ada yang lain, saudara. Ya biasalah kalau udah rusak, kalau udah tua. Tapi gak capek dibuatnya, saudara. Pernah dulu kami beli Shogun sepeda motor yang second, saudara. Tidak pernah juga itu ke bengkel itu, saudara. Ya, aman dipelihara oleh Tuhan. Tidak terlalu banyak uang ke rumah sakit, saudara. Walaupun pernah, ya. Jadi saya tidak tahu, beda-beda setiap orang. Tapi kalau saya ada uang keluar ke rumah sakit, itu saya perangi, saudara. Saya pernah juga ke rumah sakit. Anak-anak saya pernah juga berobat ke rumah sakit. Tapi saya tidak anggap itu hal yang biasa. Tetapi saya perangi. Setan yang mencuri berkatku lewat penyakit, aku patahkan, aku hancurkan. Berkat yang kuterima dari Tuhan bukan untuk rumah sakit.
Berkat yang kuterima dari Tuhan bukan untuk rumah sakit. Itu saya tantang saudara, ya. Jadi semuanya tidak biasa aja kita alami saudara, ya. Semua pengeluaran di luar dugaan kita itu perlu kita perangi. Tiba-tiba ada lubang belahap, tiba-tiba ada keluar ke sini ke sana yang tidak pada tempatnya, ya tiba-tiba rusak ini, tiba-tiba rusak ini, tiba-tiba rusak ini, tiba-tiba hilang ini saudara. Itu perlu kita ambil senjata perang kita saudara. Di mana letaknya? Kenapa musuh itu datang? Cek memang hati kita. Apakah kita terlalu banyak bersungut-sungut? Apakah kita tidak suka cita? Apakah kita tidak ada lagi gairah dalam Tuhan? Apakah kita sudah kurang berdoa? Apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah kita nggak percaya lagi janji Tuhan? Cek hati kita. Kalau sudah beres semua, beresnya tidak ada apa? Waktunya berperang. Ambil senjata yang diberikan oleh Tuhan. Kita hitung-hitung, kayaknya enggak ada. Kulakukan dosa enggak ada. Aku aman sama semua orang. Enggak ada sakit hati, enggak ada ini. Aku berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, beribadah dengan tekun, sukacita setiap hari. Tapi kok banyak ini musuh? Segera sadar, ambil senjata perangmu. Lawan iblis saudara. Belikan segala keadaan saudara. Katakan, apa yang sudah diambil iblis daripadaku, kembalikan 7 kali ganda. Katakan kepada iblis saudara, semua aku minta kembali. Semua apa yang pernah diambil iblis dari hidupku, aku terima kembali 2 kali ganda. Aku terima kembali 7 kali ganda. Amin. Bisa saja saudara, kadang-kadang dicuri oleh iblis. Rebut kembali apa yang menjadi milikmu. Jangan pasrah kepada setan. Jangan pasrah kepada musuh. Ambil sikap untuk melawan saudara. Jangan kepada manusia, saudara, kepada teman, kepada sahabat, kepada suami, kepada istri. Wah, garang berantamnya. Tetapi tiba kepada iblis, aduh. Seperti apa itu? Mulut yang sudah dijahit, gak bisa ngomong sama sekali. Ya, diam 1000 bahasa, gak bisa ngomong apa-apa kepada iblis. Tetapi kepada orang tertentu, oh langsung gini. Ya, satu dibilang udah 1000 dijawab. Ya, tapi kalau peperangan kepada iblis, diam, gak bisa dia bersuara kepada iblis. Kepada manusia gak perlu kita banyak berdebat. Kalau sudah timbul perdebatan lebih baik diam. Amin. Suami-suami istri, kalau sudah mulai ada perdebatan di rumah, yang satu diam. Siapa yang sadar ya diam. Jangan enggak tahu lagi mana suara yang didengar. Ya, king kong kangkong kangko. Ya, ribut seisi rumah, saudara. Kalau sebentar masih lumayan, ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, berbabak-babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga, ya. Episode pertama, episode kedua, terus berkelanjutan, ya berantamnya. Kapan sukacitanya dialami di rumah saudara, ya, babak demi babak pertengkaran saudara. Dari episode 1 ke episode seterusnya terus berkelanjutan, tidak tamat-tamat filmnya, dramanya di rumah, ya. Jadi mari saudara kasih, ya, lawan segala musuh-musuh kita yang mau menekan kita. Jangan izinkan sukacita itu dicuri. Jadi saudara kasih, sukacita yang hilang dari rumah, perhatikan ini. Sukacita yang hilang dari hidup kita, itu adalah salah satu senjata musuh untuk menekan anak-anak Tuhan. Sukacita yang hilang dari kehidupan kita, itulah pintu bagi setan untuk membuat kita menjadi sakit-sakitan. Ya. Jadi kalau sakit saudara, saya biasanya kalau sakit tidak cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Saya beda ya, saya tidak anjurkan kepada saudara, beda-beda iman setiap orang. Nanti saudara sudah sekarat nggak pergi pula ke rumah sakit. Kalau dituntun silakan pergi ke rumah sakit. Dokter itu tidak salah. Dokter itu adalah karena belajar, diberikan hikmat, akal budi daripada Tuhan untuk mengobati orang sakit. Jadi tidak salah. Saya tidak anti kepada dokter. Tetapi kalau saya pribadi, kalau masih saya anggap saya masih bisa duduk, saya masih bisa jalan, saya tidak akan pergi ke rumah sakit saudara untuk oname di sana. Kalau selagi saya masih bisa duduk, ya, kecualilah sudah tidak bisa sama sekali, ya, karena banyak juga orang seperhatikan, saya lihat segar bugarnya oname, kenapa harus oname? Saya pikir kadang-kadang segar bugar tuh, nah bisa apa gitu kan, bisa jalan, bisa duduk, kenapa enggak di rumah aja gitu ya? Tapi saya tidak suka yang itu saudara, ya. Kalau kecuali udah sekarat lah, nggak bisa lagi. Saya pernah juga oname saudara, ya. Pernah juga karena udah benar-benar tidak berdaya gitu ya. Tapi kalau selagi masih bisa, perangi saudara.
Seringkali setan berkata kepada saya, saudara, periksa dulu kau, jangan-jangan udah ini penyakitmu. Kadang-kadang ditekan seperti udah mati sebelah ini badan saya, ini perasaan saya. Ya, setan bilang, jangan-jangan kau stroke kau sebentar lagi, udah pergi ke rumah sakit sana. Saya ambil senjata, tidak iblis, tidak. Saya tolak itu semuanya. Iya, ternyata sesudah saya perangi, sampai sekarang saya lihat enggak ada apa-apa. Jangan-jangan kalau saya pergi di situ udah dibilang di rumah sakit, ini penyakitmu, ini penyakitmu. Gara-gara perkataan dokter itu, bukannya saya malah sembuh, tambah saya tertekan, tambah sakit. Karena dibilang ini penyakitmu, ini penyakitmu. Ternyata ketika saya lawan, ya ternyata enggak ada. Ternyata bisanya sehat, enggak ada kenapa-kenapa. Jadi sudah kasih, musuh itu harus kita lawan, saudara. Kalau setan berkata kau tidak berdaya lagi, kau udah begini, kau udah begini, katakan tidak. Saya orang spesial di mata Tuhan. Saya orang yang berkuasa. Saya orang yang punya kuasa. Aku punya kuasa di bumi dan di sorga. Saya sanggup menaklukkan setiap musuh. Saya sanggup melawan penyakit. Katakan seperti itu, saudara. Maka sukacita itu akan melimpah dalam hidup kita. Sehingga setan tidak akan kasih mencuri apa yang menjadi bagian kita tadi. Hilang sukacita, hilang berkah. Hilang sukacita, hilang damai sejahtera, hilang kebahagiaan dari rumah. Pintu-pintu bisa tertutup kepada kita, saudara. Jadi biasakan dirimu sukacita setiap hari. Kalau terlalu berat, saudara, nggak sanggup lagi menyanyi, pasang tape, saudara. Ya, pasang HP, dengarkan lagu pujian. Apalagi pujian kita kan sudah ada di YouTube, saudara. Ya dengarkanlah lagu kita, saudara. Dengarkan Pak Joyce lagi memimpin pujian, Ibu Lain, Ibu Joyce, Ibu Pania, dengarkan, saudara. Mereka lagi memimpin pujian, saudara. Ikuti di rumah, sukacita, saudara. Saya sering itu pasang ketika ibadah kita di sini. Mereka nyanyi ya. Ya, puji-pujian kita ibadah, saya dengar, saya ikuti, lompat-lompat saya ikuti. Lompat mereka di sini, saya lompat di rumah, saudara. Saya ikuti, saudara, ya. Sukacita. Kenapa? Saya rindu bersukacita di hadapan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya di gereja. Nah, yang heran saya, jangankan di rumah, di gereja pun gak berani melompat. Di gereja pun gak berani bersukacita. Apalagi di rumah gak mungkin. Ya, sedangkan di gereja gak bisa. Saya masih jarang melihat ya, ibu-ibu melompat-lompat. Masih gengsi, dia malu. Saudara tahu, Daud itu adalah seorang raja. Tidak ada apa-apanya kita dengan Raja Daud. Tidak ada di sini sekaya Raja Daud. Tidak ada di sini saya termasyhur Raja Daud. Tidak ada di sini saya terhormat Raja Daud. Tetapi saudara tahu, Daud itu memuji Tuhan, berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, saudara. Jubahnya dikoyakkan karena dia tidak menggunakan jubah kehormatan. Dia berjingkrak-jingkrak, memuji-muji Tuhan. Sampai istrinya merendahkan Daud, saudara. Masa kau rendahkan dirimu seorang raja, memuji-muji seperti dengan hamba-hamba itu? Apa yang terjadi dengan istri Daud yang merendahkan Daud, berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan? Mandul sampai air hidupnya, tidak bisa melahirkan anak. Gereja yang menghina orang yang bersuka cita memuji-muji Tuhan akan mandul rohani, susah melahirkan jiwa-jiwa baru diselamatkan. Mandul rohani. Karena menghina orang-orang yang bersuka cita memuji-muji Tuhan. Sukacita memuji Tuhan bukan duniawi. Sukacita memuji Tuhan bukan kedagingan. Melompat-lompat bagi Tuhan bukan kedagingan. Ada banyak orang mengatakan kalau melompat-lompat bagi Tuhan adalah kedagingan. Kedagingan adalah sikap hati. Kedagingan adalah pola pikir. Kedagingan adalah gaya hidup. Bukan ketika melompat-lompat. Melompat-lompat bagi Tuhan, memutuskan rantai-rantai iblis dari hidup kita. Bersorak-sorak bagi Tuhan adalah senjata yang ampuh menghancurkan setiap musuh yang menekan. Latih dirimu bersorak-sorak di rumah. Saya kalau lagi tertekan, saudara, saya pasang TV, saudara kekasih. Saya live-kan, saudara, saya kasih ibadah kita, pujian kita. Kan bisa di-live-kan ke TV sekarang, ya. Saya live-kan ke TV supaya semua orang yang di rumah melihat. Saya lompat-lompat menyanyi-nyanyi, saudara yang kekasih, bagi Tuhan supaya saya bersuka cita. Ya, makanya saudara yang kasih, kita latih diri bersuka cita. Zaman sekarang ini, saudara, bukan karena
berhoga-hoga, bukan karena bermewah-mewah, tapi itu menjadi kebutuhan rohani kita. Bagi Bapak Ibu yang belum punya HP smartphone, menabunglah saudara, menabunglah. Yang belum bisa beli HP, yang bisa pakai internet, yang bisa buka YouTube, menabunglah. Tabung uangmu pelan-pelan supaya kita bisa kerohanian kita dibangun. Lebih baik tidak beli baju, tidak beli sepatu saudara, supaya bisa beli HP. Jadi itu bukan duniawi, itu kebutuhan supaya kerohanian kita sudah kasih terbangun. Ya, saya banyak kerohanian saya terbangun ketika saya memasang lagu puji-pujian dari YouTube kepada Tuhan di rumah. Saya live-kan ke TV. Jadi di TV kami tonton saudara, sama-sama kami memuji-muji Tuhan. Ya, sambil kami saksikan di TV. Ya, kadang-kadang di pagi hari, kadang-kadang di siang hari, kapan saya menginginkannya, saudara. Entah pun nggak bisa di-live-kan di TV, sebelum tidur kan bisa puji-pujian kita sudah kasih, mengikuti lagu kita, ya, dari ibadah-ibadah raya kita kan bisa, ya. Jadi kalau saudara sendiri pun tidak mengikuti saudara memimpin pujian, siapa yang melihat saudara? Ya, ikuti kembali menyanyi. Ya, bagaimana, di mana kurangnya, di mana lebihnya, bisa ditonton ulang, diperhatikan ulang saudara. Ya, nah jadi saudara, ya, supaya kita menerima berkat daripada Tuhan, miliki roh yang sukacita. Ya, saudara kekasih, kunci menjaga sukacita dalam Tuhan. Tentunya semua kita mengharapkan sukacita itu menjadi milik kita. Tetapi sukacita itu kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang hilang. Nah, saya kasih rahasia untuk menjaga sukacita di dalam Tuhan. Supaya kita tetap sukacita. Kadang-kadang kan dalam ibadah kita sukacita. Hanya sampai di rumah, beda suasananya, hilang sukacitanya. Nah, bagaimana kunci menjaga sukacita dalam Tuhan? Yang pertama sekali sudah kasih, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita bangga memiliki Tuhan seperti Dia. Yang pertama sudah kekasih, visi kita rindu memperluas kerajaan sorga. Apapun yang kita minta doa kita kepada Tuhan, kerinduan kita supaya nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Kalau minta kita diberkati secara materi supaya nama Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Kerinduan kita memperluas kerajaan sorga. Rindu kita sebanyak mungkin orang diselamatkan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan tidak suka bertambah jiwa baru, cek dulu hatimu. Apa saudara sudah lahir baru atau belum? Ciri-ciri orang yang lahir baru suka, senang melihat orang-orang lain diselamatkan. Melihat orang-orang lain dibebaskan. Melihat orang-orang lain disembuhkan. Melihat orang-orang lain dipulihkan. Kita bangga. Apa menjadi kebanggaan saya sebagai hamba Tuhan? Saya senang, saya bangga kalau ada jiwa saya layani sudah kasih. Yang tadinya dia sudah terpuruk. Yang tadinya jalannya menuju neraka. Yang tadinya dia melangkah kepada kegelapan. Tetapi berbalik dia kepada jalan Tuhan. Ada sukacita yang besar di dalam hati. Ketika seseorang sudah hampir terpuruk, sudah hampir mati, dia sakit, dia sakit-sakitan menderita, tetapi dia disembuhkan, bangkit pengharapannya lewat firman yang disampaikan. Saya senang dan sukacita. Ya. Ketika orang-orang yang terikat oleh kegelapan, oleh roh arwah, oleh roh leluhur, oleh roh ini dan itu, tetapi dia dilepaskan lewat dengar firman, lewat doa kita. Kita lihat dia bisa memuji Tuhan yang tadi yang terikat. Ada sukacita di dalam hati kita. Jadi sukacita kita itu sukacita karena memperluas kerajaan sorga. Bukan hanya sukacita daging. Bukan sukacita hanya dari diri kita sendiri. Tetapi sukacita kita biarlah menjadi sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan itulah sukacita kita. Karena Tuhan sangat senang. Beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai ketika ada orang yang bertambah diselamatkan. Ketika banyak orang yang bertambah menjadi anggota kerajaan sorga. Biarlah itu menjadi sukacita kita. Jadi kalau ada jemaat melihat ada jiwa-jiwa baru datang, ya, untuk beribadah kepada Tuhan, oh malah gak sukacita. Datang lagi gak suka lihat aku ini. Ini orang berdosa ini. Ini orang kotor ini, orang najis ini. Yesus tidak pernah jijik melihat orang berdosa. Yesus selalu tergerak belas kasihan melihat orang berdosa. Amin. Pelacur itu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Orang berdosa Yesus selalu tergerak belas kasihan melihatnya. Jadi kalau kita sebagai jemaat, kita lihat orang datang,
Katakanlah entah siapa dia, entah dimasuki roh apa dia. Jangan sinis matanya, jangan menjauh saudara kasih. Ya, kebetulan kita nggak bisa salaman di masa Covid ini saudara, sapalah dengan senyum, beri salam sehat kepadanya saudara. Jangan alasan sudah kasih karena nggak bisa salaman cuek satu dengan yang lain, nggak ada lagi senyumnya ya. Ya, tapi memang gimana senyumnya ya kan, pakai masker ya kan, toh senyum nggak ditengok ya kan. Nah, sekalian mumpung saya ingat ya, sudah keluar peraturan saudara, setiap berkumpul wajib pakai masker. Jadi hari Minggu jangan lupa, bukan di tas dibuat, selalu dibuat. Pakai maskernya. Kalau tidak kita akan didenda. Ya, kalau ada tim pemeriksa yang tidak pakai masker akan didenda, kecuali yang berbicara di depan. Ya, jadi kalau saudara yang duduk di situ bawa masker dari rumah masing-masing, jangan buat di tas, dipakai, pakai maskernya. Ya, sediakan selalu tergantung maskernya. Ya, sekali-sekali boleh dipakai ya, dan juga tidak boleh bersalaman ya. Selama kita masih diizinkan beribadah, kita taat aja aturan yang berlaku selama iman kita belum ditantang. Amin. Yang enggak berat kan saudara? Siapa yang bawa masker angkat dulu tangannya, bawa dulu, tunjukkan dulu masker masing-masing. Nah, keluarkan maskernya. Semua bawa masker setiap ibadah ya, dan dipakai maskernya. Jadi hari Minggu jangan lupa mumpung saya ingat ya, karena kalau mulai minggu depan barangkali yang tidak pakai masker akan diperiksa dan akan didenda. Jadi mari semua bawa masker, siapapun kita jangan lupa. Pertama siap-siap mau berangkat ibadah, langsung ingat masukkan kian dulu masker di kantong yang mau beribadah atau di tasnya ya. Selalu bawa masker saudara. Jadi kerinduan kita yaitu memperluas kerajaan sorga. Yang kedua saudara kasih, untuk menjaga sukacita itu tetap ada di dalam kita. Yang kedua, sukacita itu adalah keputusan kita. Ya, keputusan kita. Sebentar kita baca Habakuk 3 ayat 16 sampai 17. Selalu tanggung ini ya. Habakuk 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, ini saudara kasih untuk sukacita ini adalah keputusan. Habakuk mengambil keputusan untuk bersukacita di saat semua mengecewakan. Gerombolan datang menyerang, semua mengecewakan. Kandangnya katanya tadi tidak menghasilkan kambing dombanya tidak menghasilkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa kata Habakuk? Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sukacita itu adalah keputusan. Di saat semua mengecewakan, di saat ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapu terhalau dari kurungan, tidak ada penghasilan, sakit penyakit yang datang, orang-orang menyakiti, Habakuk berkata, namun hatiku beria-ria di dalam Tuhan. Ya, bersorak-sorai di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkanku. Jadi tidak ada alasan apapun yang membuat kita kecewa. Paksalah dirimu untuk bersukacita. Ketika saudara berhasil bersukacita di dalam Tuhan di saat keadaan mengecewakan, lihat, tidak akan lama pertolongan akan datang. Tidak akan lama berkat akan menyusul.
Tidak akan lama mujizat terjadi. Sorga akan terbuka, langit akan terbuka. Semua keadaan akan baik-baik saja saudara kasih. Tidak akan ada yang bertahan lama ketika rohmu bersukacita di dalam Tuhan. Gairahkan hidupmu senantiasa sukacita. Latih diri sorak-sorai. Jadi kalau memuji-muji Tuhan itu, mari saudara kasih bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Sebenarnya masih tanggung ini saudara. Masih banyak yang belum saya sampaikan. Banyak langkah-langkah untuk bisa kita bersukacita. Tetapi waktu membatasi kita. Mari kita naikkan dulu pujian kita yang girang, yang sukacita. Kita naikkan dulu pujian kita. Apalagi kita sukacita. Mari semua bersukacita, bersorak bagi Dia. Haleluya. Beri kesempatan
kasih. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami adalah Engkau. Kebahagiaan kami adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kepuasan kami adalah penyertaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian kita, berada di hadirat-Mu ku buka hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami dengan lembut kepadamu Tuhan. Haleluya. Berada di hadirat-Mu ku buka hidupku. Lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Berada di hadirat-Mu ku buka hidupku. Lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Ku hidup dengan ketaatan-Mu. Ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup dengan Hidup dengan kekuatan-Mu. Ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. berada di hadirat-Mu. Hanya hadirat Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian dengan segenap hati. Hadirat-Mu ku buka hidupku. Lembutkan hati kami Tuhan, Lembutkan hatiku untuk mendengar suara-Mu. mendengar suara-Mu. Sungguh ku Rasakan kasih-Nya, rasakan jamahannya, rasakan nikmati anugerah yang berlimpah-limpah. Aku hidupi kebenaran-Mu. Berada di hadirat-Mu ku buka hidupku.
Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar dari semua musuh kami. Yesus lebih dahsyat dari musuh kami. Yesus lebih besar dari semua roh kegelapan. Yesus lebih besar dari semua roh yang ada di bumi ini. Oh, kami bersuka cita di dalam-Mu. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami merindukan-Mu lebih dari segalanya. Iralabatakan daralabasa, iralabatakan daralabasi katakan daralabasane, iralabatakan daralabasi katakan daralabase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus yang baik. Iralabatakan daralabasi katakan daralabasan daralabase. Syukur bagimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat masih ada yang tertekan jiwa kita di sini. Masih ada roh yang belum merdeka. Jangan biarkan rohmu dibelenggu oleh roh dunia ini. Jangan izinkan pikiranmu dibelenggu oleh roh kesedihan. Jangan biarkan keterpurukan itu mencuri kebahagiaanmu. Jangan biarkan setan manapun mencuri sukacitamu. Lawan dengan sungguh-sungguh. Raih hadirat Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan. Mari semua bersuara, semua berseru, semua berseru, semua berseru. Keluarkan suaramu, keluarkan suaramu, keluarkan suaramu. Berseru kepada Tuhan. Berseru, berseru, berseru. Iralabata kadaralabasande, iralabata karalabase kata karalabasana, iralabata kadaralabasana, iralabata kadaralabase kata karalabase, iralabata kadaralabasana, iralabata kadaralabase, iralabata kadaralabase kata karalabase, iralabaralabaralabaralabaralabas, sikata karalabaralabaralabaralabas, iralabaralabaralabaralabas, sikata kadaralabasande, iralabaralabata kadaralabase kata karalabas, iralabata kadaralabase kata karalabase. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Iralabata karalabasana. Semua kami menikmati kebahagiaan. Oralabasi karalabasi. Terima sukacita sorga. Terimalah sukacita sorga. Oralabase karalabasana. Alami sukacita sorga. Alamilah kemenangan. Terima kemuliaan. Terima anugerah. Terima kejayaan. Oralabase kata karalabas. Sikata karalabasa. Iralabaralabata karalabasa. Iralabaralabasi kata karalabasana. Irata karalabasa kata karalabas. Iralabaralabasi karalabaralabas. Iralabaralabas. Sikata karalabaralabas. Sikata karalabaralabas. Sikata karalabaralabas. Sikata. Engkau yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terimalah sukacita sorga. Terimalah sukacita sorga. Terimalah sukacita sorga. Terimalah sukacita sorga. Dari sukacita sorga. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu akan tersimpan, akan bertumbuh di dalam setiap hati kami. Sepanjang minggu ini kami akan semua bersorak-sorai, akan beria-ria di hadapan Tuhan. Jiwa kami akan berglori, jiwa kami akan bersorak-sorai. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya.
Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima pada saat ini Tuhan. Kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau bersuka cita bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhanlah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu. Berkati Bu Gembala Sidang kami yang menyampaikannya. Limpahkan pengurapan-Mu lebih lagi. Sebentar kami berikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri persembahan kita. Kita naikkan kembali pujian kita. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Percaya, bukan karena melihat, ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Untuk menghemat waktu kita langsung berdiri, kita tutup ibadah kita supaya jangan terlambat nanti ibadah kedua. Haleluya. Ibadah pengumuman nanti boleh dibaca di grup Tiberias Baligi. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan sepenuhnya. Buka hati selebar-lebarnya. Jangan tinggalkan sukacita itu hanya di gereja ini. Bawa pulang sampai di rumah. Nikmati sukacita itu bersama keluarga. Nikmati sukacita itu sepanjang minggu ini. Biarlah roh sukacita itu menjadi milik kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Anugerah kasih karunia yang sungguh berlimpah-limpah, yang Engkau anugerahkan bagi kami tebusan-tebusan darah-Mu. Kami sungguh bersuka cita karena kasih setia-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa bagi kami. Kami sungguh bersuka cita karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kami sukacita bukan karena dunia ini. Kami sukacita bukan karena berkat-berkat-Mu. Kami sukacita bukan karena mujizat-mujizat saja, tetapi kami bersukacita karena Yesus sudah menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu.
kami Engkau angkat menjadi kekasih-Mu, menjadi sahabat-Mu. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami. Milik yang kami hidupi adalah milik-Mu sepenuhnya. Oh, kami serahkan sepenuhnya di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini, tertanamlah itu di dalam setiap hati umat-Mu. Bertumbuh, berurak, berakar, menghasilkan buah yang lebat. Bukan saja sukacita hanya di gereja ini, tetapi di dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Biarlah sidang jemaat-Mu bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan. Jiwa mereka berglori, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ajar kami menghitung anugerah-Mu, ajar kami menghitung kebaikan-kebaikan-Mu, supaya kami tidak menghitung masalah-masalah yang ada, tetapi mata kami hanya menghitung kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Sebentar anak-anak-Mu akan mau pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing. Antarkan mereka semua tiba di rumah masing-masing dengan pertolongan, dengan penyertaan Tuhan. Membawa sukacita sorga daripada-Mu. Biarlah semua mereka pulang membawa berkat dari sorga, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa Tuhanku semangat yang baru, gairah yang baru, membawa hati yang semakin merindukan pribadi Tuhan, hati yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang mau menghamba kepada Tuhan dengan sukacita. Biarlah itu kami bawa pulang di rumah kami, sehingga sorga akan terbuka, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu akan diliputi oleh kemuliaan Tuhan, akan dipagari oleh para malaikat, akan dipagari oleh tembok berapi dari sorga. Musuh tidak boleh mendekat mereka, setan tidak boleh menjamah mereka, kegelapan tidak boleh mendekat di kemah kediaman mereka, musuh tidak boleh merusak pekerjaan tangan mereka. Semua diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dibuat Tuhan mereka berhasil dan beruntung. Kemurahan, kebajikan belaka mengikuti langkah setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang taat dan setia kepadamu, yang tekun duduk di kaki-Mu, akan melihat keajaiban, melihat keagungan, melihat kemuliaan, melihat kejayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini semua anak-anak-Mu akan dapat memiliki kuasa untuk membalikkan semua keadaan, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah setiap kutuk serapa orang-orang tertentu menjadi berkat. Karena kuasa itu Engkau beri kepada orang yang percaya. Kepada kami sudah diberi kuasa untuk mencabut dan untuk menanam, untuk membangun dan untuk meruntuhkan setiap tanam. Amin. Itu akan tertanam di hati setiap anak-anak Tuhan. Itu tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari sorga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua melewati kepala kita. Kasih karunia dari Bapa Sorgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang percaya kepadanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa
senyum satu dengan yang lain. Walaupun gak boleh salaman, beri senyum. Suatu